Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, berjalannya waktu dengan sangat cepat, begitu terasa ya, sebagaimana isyarat dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara dekatnya kiamat itu taqarubuz zaman. Waktu itu cepat berlalu, Pak. Ramadan yang kita tadinya kita merasa masih lama ya, habis Syawal masuk haji ya, haji masih lama, Muharram masih ada Muharram, ini 3 bulan lagi udah masuk haji, Pak. Gimana ya? Dan teman-teman kita ya yang mendahului ya, begitu baca WA innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi masing-masing kita menyadari bahwa waktu ini jangan disia-siakan. Maksud disia-siakan itu apa? Melakukan sesuatu yang tak mendatangkan pahala. Itulah menyia-nyiakan namanya. Sekurang-kurangnya nggak ada kegiatan ya zikir. Zikir itu kan nggak perlu tindakan ya, mulut aja. Kemudian yang agak agak serius ya tilawatul Quran. Bacalah Quran banyak-banyak. Ya, alhamdulillah sarana banyak sekarang untuk belajar baca Quran. Iya, kita pelan-pelan masuk ke ayat 121 dari surah Ali Imran. Ya. Surah Ali Imran dan Al-Baqarah termasuk dua surah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang menjaganya, Allah jaga. Siapa yang menyia-nyiakannya, dia akan mendapatkan kerugian. Jadi, kalau sudah sempat hafal Al-Baqarah dan Ali Imran ini modal besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sekali lagi. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Coba Bapak lihat ya. Perang pun masuk dalam Al-Quran. Ya. Perang masuk, jelas. Bahkan ini lebih spesifik. Mengatur pos-pos. Kan sangat teknis kan? Sangat teknis sekali. Ya. Siapa yang pos sana, siapa yang pos sini. Itu di dalam Al-Quran masuk, Pak. Jadi jangan mengira bahwa Al-Quran atau Islam itu hanya apa? Ibadah ritual saja. Jangan mengira begitu. Semua kehidupan kita ini diatur oleh Allah Ta'ala. Sampai masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masuk ke dalam Al-Quran soal perang. Ya. Ingatlah ketika engkau berangkat pagi-pagi. Lihat tuh. Waktu berangkatnya Nabi pun tercatat dalam Al-Quran. Ya. Meninggalkan keluargamu. Mengatur
pos-pos kaum mukminin dalam perang. Nah, perang apa ini, Pak? Nabi kan banyak perangnya. Perang apa? Iya, Uhud. Nah, ini ayat 121 ini tentang Uhud. Adapun 123 itu ya mengulang sedikit 123 tentang Badar. Ada seorang perkataan tabi'in, ya. Tabi'in itu kan generasi sesudah sahabat. Apa kata tabi'in? Kami mengajarkan kepada bocah-bocah kami, anak-anak kami, tentang peperangan Rasulullah. Sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Masya Allah. Dari kecil sudah diajari Pak perang. Cerita perang Rasulullah itu sudah diajari sejak bocah. Ya, sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran Karim. Di zaman sekarang, coba tanya bapak, anak sekolah, tahu nggak Uhud? Mana tahu dia? Tahu nggak Badar? Nggak tahu dia. Nah, itu jauhnya perbedaan ya. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di zaman kita ini melulu dunia. Ya, karena yang dipikiran apa? Kerjaan. Habis tamat sekolah mau kerja apa? Kan gitu kan? Nah, bahkan itu dipersiapkan dari sejak kecil, Pak. Mungkin ada sekolah sejak SMP sudah menjuruskan gitu. Tetapi dulu sahabat tabi'in menyiapkan bukan soal pekerjaan. Bukan yang disiapkan pekerjaan, tidak. Yang disiapkannya bagaimana menghadapi kehidupan. Ya. Bagaimana menghadapi kehidupan ini. Kamu sebagai hamba Allah harus dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Kalau hanya bicara soal pekerjaan, nanti pikiranmu jadi sempit. Betul enggak? Yang ada di kepala cuma isi pekerjaannya itu aja. Dia tidak tahu kehidupan ini. Nah, sementara dahulu sahabat, tabi'in dan segenerasi sudah mereka mengajarkan kepada anak itu ya Quran. Quran itu isinya kehidupan. Kemudian begitu juga tabi'in lebih mengkhususkan soal peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan qital, menyiapkan pos-pos kaum mukminin dalam perang. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud di sini adalah pada peristiwa perang Uhud. Ya. Tapi ada juga pendapat dari Hasan al-Basri, itu maksudnya perang Ahzab. Adapun secara sejarah, perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Nah, mana lebih dulu Badar atau Uhud? Badar. Badar berarti tahun berapa? Kedua. Tahun kedua Hijriyah Badar itu. Ya. Tahun ketiga, jadi karena Badar dimenangkan kaum muslimin, nah itu asal-asalnya dari situ tuh. Orang kafir musyrik itu gagal total. Mau balas dendam. Nah, mau mempercepat, ayo perang lagi yuk, gitu kira-kira ya. Kita kalah total. Berapa, Pak? Ya, kerugian mereka itu luar biasa. Ya. Sampai ratusan onta kaum musyrikin itu membawa ke perang Badar itu. Kalah mereka. Nah, kuda disebutkan ya 60 kuda. Habis seluruhnya itu.
Nah, jadi tahun berikutnya, nah ini di awal ceritanya ya. Tahun ketiga Hijriyah pada hari Sabtu bulan Syawal. Imam Qatadah mengatakan menentukan 11 bulan Syawal. Sebutkan tanggalnya. Ikrimah mengatakan pertengahan bulan Syawal ya. Kalau udah belasan itu pertengahan lah ya. Nah, penyebabnya apa? Lihat nih ya. Penyebab perang Uhud karena kaum musyrikin ketika mereka pentolan mereka terbunuh, elit-elit Quraisy itu, musyrikin itu terbunuh pada perang Badar. Dan unta-unta ya diserahkan ya. Banyak unta-unta yang beralih kepemilikan kan, pindah kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Dan kita tahu salah satu pintu rezeki kaum muslimin itu dari perang, Pak. Lihat tuh. Pintu rezeki kaum muslimin itu adalah dari perang. Itu kata siapa? Tapi
Saya ulang sedikit, ya. Penyebab perang Uhud ini bahwasanya kaum musyrikin yang sempat terbunuh pada perang Uhud yang lalu, yang masih tersisa, berkata kepada Abu Sufyan, ayo kerahkan pasukan, kita menyerang kaum muslimin. Mereka pun mengumpulkan sejumlah berapa tadi Pak? 3.000, tidak tanggung-tanggung. 3.000 orang Pak, pasukan. Ini semuanya karena semangat ingin membalas dendam. Kekalahan mereka. Ya. Lalu Rasulullah tadi pada hari Jumat sempat sholat dan bertanya kepada jamaah, bagaimana? Kita turun nggak ini? Gitu ya. Berkatalah siapa salah seorang tokoh munafik, bahkan ini pentolannya munafik, Abdullah bin Ubay itu. Ya, dia mengatakan ya udah, nggak usahlah, kita tinggal di Madinah saja. Nah, lihat, padahal kalau sekiranya mereka tinggal di Madinah, tetap akan diserang siapa? Orang musyrikin. Karena jarak dari Madinah ke Uhud itu kan tak jauh, Pak. Yang pergi haji dan umrah kan melihat langsung itu. Ya. Lalu akhirnya apa? Wa asyara akharuna minas sahabah. Sahabat-sahabat yang lain memberi pendapat yang sebelumnya di antara mereka ini ada yang tidak ikut perang Badar. Ayo keluar. Ya. Turun ke Uhud. Ayo kita lawan mereka, perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya lalu memakai pakaian perang. Ya. Masuk ke kamarnya, memakai pakaian perang, siap tempur. Lalu beliau pun mengajak para sahabat. Ada di antara mereka sebahagian yang sepertinya menyesal. Waduh, rupanya serius ya Rasulullah. Seperti menyesal gitu ya. Kenapa kita tadi meminta, ayo turun perang aja. Ya. Karena mereka seolah-olah menekan, mengajak Rasulullah untuk perang. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya sebenarnya sih tergantung baginda. Kalau memang mau kita tinggal aja di Madinah, diam aja, gak usah turun perang, ya gak apa-apa juga. Nah, apa kata Nabi? Tidak pantas seorang Nabi kalau sudah memakai pakaian perang, tidak boleh pulang sebelum Allah menetapkan sesuatu untuknya. Inilah keberanian ya. Rasulullah itu orangnya pemberani, Pak. Kalau sudah pakai pakaian harus maju sampai Allah menentukan apa yang akan terjadi, kalah atau menang. Jadi tidak ada yang udah pakai pakaian, udah buka lagi lah, nggak jadi, gagal. Tidak ada kamus itu gitu. Ya, dalam kenabian. Ma yambaghi, ini hadis Nabi ini. Ma yambaghi li nabiyyin idza labisa lamatahu ay yarji'a hatta yahkum Allahu lahu. Maka Rasulullah pun keluar bersama sahabat. Berapa Pak? 1.000 sahabat. Satu lawan berapa? Satu lawan 3. Kaum musyrikin 3.000, sahabat 1.000. Mirip pada waktu perang Badar. Orang musyrikinnya 1.000, kaum musliminnya berapa? 300. Nah ini lebih besar lagi. Karena ada apa namanya ya? Pengerahan. Kaum musyrikin memang betul-betul
Berangkatnya itu berangkat dengan semangat balas dendam, balas kekalahan. Wah, sampai 3.000. Nah, berjalanlah Rasulullah bersama sahabat dalam jumlah 1.000 orang. Maka ketika mereka di jalan, sudah di tengah jalan, si Abdullah bin Ubay, tokoh munafik tadi itu, Pak, membuat kacau pasukan. Membuat kacau pasukan. Ya. Apa yang terjadi? Dia berhasil memprovokasi pasukan, ya, sampai 1/3 pasukan itu tidak mau ikut. Padahal di jalan nih. Inilah kerja munafik, Pak. Sampai dalam perjalanan menuju tempat perang pun masih sempat-sempatnya gitu. Ya. Munafik itu mengapain? Melemahkan semangat. Akhirnya kabarnya di sini disebutkan 1/3 pasukan itu pulang kembali. Kenapa? Karena merasa tidak didengar pendapatnya. Nah, lihat nih. Karena merasa pendapatnya tidak didengar. Dia pun berkata kepada teman-temannya, kalau sekiranya kami tahu hari ini perang, kami akan mengikut kamu. Ya. Akan tetapi la narakum tuqatilun. Nah, ini hanya kamuflase saja. Akan tetapi kami tidak melihat tadinya kamu itu memang ingin perang. Jadi itu aja dipersoalkan, Pak. Ya. Kami tidak mengira bahwa ini serius mau perang tadinya. Padahal dia udah sampai di jalan nih. Udah di jalan. Pasukan ini. Dia hembuskanlah. Ya. Artinya isu seperti itu sehingga 1/3 pasukan kaum muslimin kembali pulang. Ya. Tetapi Rasulullah SAW terus, ya, maju tak gentar. Nah, gitu. Sampailah di tempat. Lalu kata Nabi, la yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital. Kata Nabi sebagai komando umum memberikan arahan apa? Jangan ada yang perang sebelum kami perintahkan berperang. Jangan mulai dulu, gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatur perang itu dengan pasukan akhirnya menjadi berapa, Pak? 700 prajurit sahabat. Kemudian Nabi mulai mengatur nih, siapa yang akan berada di Bukit Uhud. Siapa, artinya komandannya di situ, di Bukit Uhud. Namanya Ar-Rumah, pemanah. Di situ ditempatkan Nabi sebagai komandannya Abdullah bin Jubair. Siapa namanya, Pak? Abdullah bin Jubair. Saudara dari Bani Amr ibnu Auf. Nah, anggotanya berapa orang? 50 orang. Jadi yang berjaga di bukit rumah itu, bukit Uhud itu, ada 50 dan komandannya adalah Abdullah bin Jubair. فقال لهم امضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. Jadi kira-kira arahannya, jangan tinggalkan tempat ini
Sebelum kamu kami panggil turun. Jangan tinggalkan posisi ini. Nah, lihat deh ya. Nah, ini kan nanti kita tahu belakangan bahwa sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu kenapa, Pak? Menyalahi komando Rasulullah yang memerintahkan jangan tinggalkan tempat ini. Wa in ra'aytumuna tahtufuna tar fala tabrahu makanakum. Dalam kondisi apapun jangan kamu tinggalkan tempat ini. Luar biasa ya. Jadi Nabi itu memang jago apa Pak ya? Dia jago strategi. Beliau melihat ini tempat yang sangat berperan dalam keberhasilan. Ya, sampai bahasanya begini, kalau kamu lihat kami takhtufuna tayr, ya, disambar oleh burung, jangan kamu tinggalkan tempat ini. Sampai begitu bahasanya. Wa dhahar Rasulullah baina dir'ain wa aqal liwa Mus'ab ibn Umair. Beliau memberikan liwa. Liwa sudah tahu kan? Bendera kepada Mus'ab ibn Umair. Masih saudaranya Bani Abduddar. Rasulullah memperbolehkan beberapa ghilman, anak-anak muda, ya, yauma idzin wa akhara akharin. Kemudian sebahagian dari anak-anak muda itu tidak diizinkan untuk ikut sampai nanti pada perang Khandaq, ya, 2 tahun berikutnya. Kemudian kaum Quraisy pun bersiap dengan jumlah pasukan 3.000 orang, 100 kuda. Masya Allah. Orang Quraisy ini Pak, musuh. Iya. Bagian kanan, jadi 100 kuda. Bagian kanan pasukan kuda itu Khalid bin Walid. Dan bagian kirinya Ikrimah bin Abu Jahal. Kisah perang Uhud nih Pak. Jadi mereka juga punya taktik perang kan ya. Bagian kanan dari pasukan kuda itu Khalid bin Walid dan di bagian kirinya adalah Ikrimah. Dan bendera mereka diserahkan kepada Bani Abdiddar. Iya, begitulah. Nanti detailnya nanti akan dibicarakan pada waktunya kata penulis tafsir ini. Ini saja sudah lumayan ya informasi tentang Uhudnya itu. Ini gambar umumnya saja. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika engkau berangkat pagi-pagi, meninggalkan keluargamu, mengatur kaum mukminin pada pos-pos mereka dalam perang, tunazziluhum wa taj'aluhum. Engkau atur mereka bagian kanan, sayap kiri. Ya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar apa yang kau ucapkan. Ya. Lalu ayat 122. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sekali lagi. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Iya, yang mau mundur itu
Golongannya siapa saja? Banu Harithah dan Banu Salamah. Ya. Padahal Allah Ta'ala menjadi penolong mereka. Ya, kenapa bisa begitu, Pak? Ya, ini syaitan kan? Syaitan berusaha ingin menggoda. Ya, ngapainlah perang gitu ya. Lebih bagus kamu tinggal di rumah. Ayo kembali. Jadi masuk ke ayat ketiga, ayat 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mengikuti. Nah, diingatkan kembali ya tentang perang yang kemarin, perang Badar. Siapa yang berperan dalam perang Badar itu? Allah Ta'ala. Ya. Kalau dibandingkan dengan persiapan kamu, jauh dari persiapan musuh-musuh kamu. Tetapi karena nasrum minallah, di sini dikatakan وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah telah menolong kamu pada perang Badar padahal kamu lemah. Lemah di situ kenapa, Pak? Jumlah sedikit. Nah, mari kita lihat beberapa informasi tentang tafsir pertolongan Allah pada perang Badar. Hari itu adalah hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, ini sudah semua orang tahu insyaallah ya. Jadi kalau sudah 17 Ramadan itu jangan yang dipopulerkan nuzul Quran. Sedangkan kita di kalender yang dipopulerkan 17 Ramadan itu apa? Nuzul Quran. Yang sudah pasti itu adalah perang Badar. Ini saya rasa ada juga ini unsur politiknya, Pak. Ya kan? Kenapa yang tidak dipopulerkan yang pasti? Yang pasti itu 17 Ramadan perang Badar. Soal turun Quran itu masih perdebatan. Kapan turunnya Al-Quran? Tidak ada yang sepakat tanggalnya. Yang sepakat tanggalnya itu adalah perang Badar 17 Ramadan. Nah, di sini dikatakan hari Jumat 17 Ramadan, tahun kedua, sanah isnataini, tahun kedua dari hijrah, dan itulah yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pemisah, di mana Allah memuliakan Islam dan umatnya dan menghancurkan syirik dan golongan-golongannya. Walaupun jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya berjumlah 313 orang, dua kuda, hanya 70 onta. Selebihnya mereka berjalan kaki. Tidak ada laisa ma'ahum minal adad jami'a ma yahtajuna ilaihi. Tidak mempunyai peralatan perang yang biasa dipakai untuk perang. Sementara musuh pada saat itu jumlahnya mencapai 1000. Ya, dan persiapan peralatan yang mereka bawa luar biasa. Kuda-kuda, disebutkan Pak, kudanya itu orang musyrik itu 10 kali lipat dari kuda kaum muslimin. Kalau tadi itu kuda kaum muslimin hanya ada 2, mereka itu kata kabarnya itu 70 kudanya. Lihat tuh. 70 kudanya. Ya. Kemudian wal huliyuz zaid, banyak perhiasan yang lain. Maka Allah memuliakan Rasulnya dan menurunkan wahyunya
memutihkan wajah Nabi dan pasukannya, menghinakan syaitan dan generasinya. Oleh karenanya Allah di sini dalam ayat ini memuji hambanya yang beriman, partainya yang muttaqin. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah menolong kamu pada perang Badar padahal keadaan kamu lemah. Lemah kenapa? Jumlah kamu sedikit. Supaya kamu tahu bahwa kemenangan itu ada dari sisi Allah, bukan karena jumlah dan kesiapan, bukan karena persenjataan. Kemenangan, annan nasra, lihat tu ya, lita'lamu anna an-nasra innama huwa min indillah la bikathratil adad wal udad. Supaya kamu tahu bahwa kemenangan itu sumbernya dari Allah, bukan ditentukan banyaknya pasukan dan persiapan. Nah, kemudian ada juga gambaran yang lain di mana kaum muslimin pernah kalah. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Ini di dalam surah At-Taubah, Pak. Pada Yaum Hunain, perang Hunain, ketika kamu kagum dengan jumlah kamu yang banyak, ternyata tidak bisa menolong kamu untuk menang. Jadi betul-betul yang namanya perang dalam Islam itu murni ditentukan oleh apa? Pertolongan Allah Ta'ala. Nasrum minallah. Ya. Nah, ini ada riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sammak. Beliau berkata, aku pernah mendengar Iyad al-Ash'ari berkata, aku menyaksikan perang Yarmuk. Ya, kami ada 5 pimpinan, komandan. Lalu Umar berkata, idza kana qitalan, kalau memang itu nanti terjadi perang, maka hendaklah kamu menghadirkan Abu Ubaidah. Nah, hendaklah kamu menghadirkan Abu Ubaidah. Kalau nanti tiba saat perang, kamu panggil, kamu hadirkan Abu Ubaidah. Lalu dia mengatakan, yang memberikan riwayat ini, kami tulislah ke dia ya surat, annahu qad ja'asha ilaina al-maut, ya, kematian sudah hampir mendatangi kami. Nah, dan kami meminta bantuanmu. Fakataba ilaina, maka beliau pun datang mengirim kepada kami surat, membalas surat kami itu. Sudah sampai kepadaku tulisan surat kamu untuk meminta bantuan kepadaku. Lalu aku ingin memberitahu kalian ada yang lebih hebat bantuannya. Ya, Masya Allah. Wa inni adullukum ala man huwa a'azzu nasra. Aku ingin memberitahu kamu yang paling hebat bantuan pertolongannya, wa ahsalu junda. Ya, prajurit yang paling tangguh. Allahu Azza wa Jalla. Allah yang maha tinggi. Fastansiruhu, minta tolonglah kepada Allah. Karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditolong pada perang Badar, nusira yauma Badar, dalam jumlah yang lebih sedikit dari jumlah kamu yang ada sekarang. Fa idza ja'akum kitabi hadza faqatiluhum wa la turaji'uni. Kalau sampai sudah suratku ini kepada kamu, serang
maju ke medan perang, jangan lagi ingat-ingat aku. Abu Ubaidah itu, Pak. Yang sampai sekarang Abu Ubaidah dipakai untuk perang Palestina, kan? Karena itu simbol, Abu Ubaidah itu simbol. Di samping Khalid bin Walid itu Abu Ubaidah. Menaklukkan siapa Abu Ubaidah ini, Pak? Menaklukkan Romawi. Tak tanggung-tanggung, super power ditaklukkannya. Abu Ubaidah. Inilah jawabannya. Jawaban Abu Ubaidah ketika diminta untuk ikut serta dalam perang, karena masa lalunya udah begitu kan catatannya. Dibalasnya dengan surat apa? Minta kamu kepada yang paling hebat. Minta tolonglah kepada yang paling hebat. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau sudah sampai kepada kamu suratku ini, jangan lagi mengingat-ingat aku. Gitulah kira-kiranya. Wala turaji'uni. Qala faqatalnahum. Sejak itu kami pun maju ke medan perang dan kami menghancurkan musuh. Masya Allah. Kami mendapatkan harta yang banyak dari perang itu. Lagi-lagi yang saya sebut di awal tadi. Di dalam Islam, perang itu adalah sumber apa? Sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara itu salah satunya adalah dari perang. Wa asabna amwalan fatasyawarna fa asyara alaina 'iyad an nu'ti an kulli dhi ra'sin 'asharah. Sampai-sampai karena saking banyaknya yang didapat dari perang itu, setiap prajurit mendapatkan 10 onta. Sedangkan Badar letaknya antara Makkah dan Madinah, yang dikenal dengan sumurnya mansubah ila rajulin hafaraha yuqalu Badr ibn Naraini. Badar itu aslinya si orang yang menggali sumur, dan memang sumur itu hanya ada di Badar itu. Nama si penggali itu Badr bin Naraini. Jadi asal usulnya Badar itu adalah nama, Pak. Nama orang yang menggali sumur itu Badr bin Naraini. Lalu setelah itu fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Bagaimana, ada pertanyaan? Ya, asal usulnya saran dari Umar, gitu ya. Umar bin Khattab. Saya kembali, Imam Ahmad menceritakan dari Sammak, aku pernah mendengar Iyad berkata, aku menyaksikan ikut perang Yarmuk, dan bersama kami itu ada 5 komandan. Umar berkata, jika kana qitalan, kalau memang itu nanti terjadi perang, kamu harus membawa Abu Ubaidah. Gitu ya. Jadi sumber cerita ini adalah antara Sammak Iyad al-Ash'ari gitu. Pada masa Umar gitu. Jadi saran itu dari Umar, kalau nanti betul terjadi perang, hadirkan kamu Abu Ubaidah. Maka kata teman-temannya pada saat itu, kami pun mengirimkan surat permintaan kepada siapa? Abu Ubaidah, bahwa perang ini agak sengit, kematian hampir mendatangi kami, tolong turun. Begitu ya. Fakataba ilaina, lalu dibalas oleh Abu Ubaidah, kalau nanti
sampai kepadamu suratku ini, aku ingin memberitahu kamu yang menjadi tempat tumpuan minta bantuan kamu itu adalah siapa? Allahu Azza wa Jalla. Gitu, Pak. Ada yang ingin tanya lagi? Pak yang dirahmati Allah. Jadi ini kisah dua perang ini sekaligus. Awalnya Uhud. Lalu ayat 1, 2, 3, 3-nya mengingatkan. Ingat perang Badar. Jadi waktu perang Badar itu artinya apa di sini? Ingin menguatkan kembali bahwa kemenangan kamu itu hanya dengan bergantung kepada siapa? Allah, bukan kepada jumlah pasukan. Ya. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita kepada gempuran Hamas terhadap tahun lalu kan ya, Oktober Pak. Lihat tuh, Oktober. Bagaimana mereka yang artinya pasukan khususnya itu ya adalah terdiri dari orang-orang penghafal Quran. Begitu. Pasukan khusus sayap militernya Hamas itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Makanya itulah yang membuat lelahnya negara Yahudi hingga saat ini. Maka dilakukanlah upaya-upaya ingin mencari jalan tengah. Itu Pak ya. Yang diperalat juga siapa? Pemimpin-pemimpin Arab. Diajukanlah semacam usulan. Ayo kalau begitu, oke, negara Palestina berdiri bersama-sama di samping negara Israel. Sebenarnya Hamas bukan itu maunya. Hamas itu maunya apa? Israel itu harus lenyap. Tidak ada namanya berdampingan dua negara. Ya, kami menang, kamu lenyap. Kamu menang, kami lenyap. Jadi jalan tengah tidak ada. Nah, jadi usulan mencari jalan tengah ini upaya-upaya kaum munafikin sebenarnya. Nah, biar tahu Bapak ya. Jadi bahasa agamanya itu yang mencari jalan tengah itu supaya dua-duanya bisa berdiri damai, berdampingan. Itu namanya usaha dari siapa? Munafikin. Bagaimana mungkin berdampingan penjajah sama orang dijajah? Yahudi itu negara penjajah. Kalau dia masih berdiri, kamu mengakui dong penjajah. Dari mana kamusnya? Ya. Jadi yang benar pendirian dari Hamas itu sesungguhnya sayap militer mereka itu tidak menginginkan itu. Karena mereka tahu apa? Nafas Israel ini sudah mau habis sebenarnya. Jadi kenapa ini diprovokasi supaya ayo kalau begitu ya damai saja. Ini sebenarnya bersumber dari kekuatan mereka yang sudah mulai habis. Ya. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.